Assalamualaikum guys, welcome to my video. And this day adalah pertama kalinya aku ngomong langsung depan kamera. Dan di video-video sebelumnya aku pernah bikin video tapi tutorial, jadi aku nggak ngadu langsung depan kamera. So buat kalian yang baru pertama kali ngunjungin channel aku, you can call me Safira and welcome. So because this is my first video that I talk in front of camera, I hope you support me. Stay tuned and keep watching. Di video ini aku akan bahas tentang tema yang kita sering merasakannya, yaitu males. Siapa di sini yang pernah ngerasain males? Bahkan jujur aku sendiri bukan pernah lagi, tapi aku sering. Dan dulu pernah aku sama teman-teman aku ngecap diri kita sebagai kaum rebahan. Ya kerjaannya rebahan, main gadget, buka laptop. Dan setelah aku pikir-pikir kayaknya itu kurang baik gitu ya. So for beginning, kita mulai dengan definisi dari malas sendiri. Apa sih sebenarnya malas itu? Malas itu adalah suatu keadaan di mana kita itu enggan atau menghindari suatu kegiatan atau aktivitas di mana aktivitas tersebut sebenarnya dan seharusnya bisa kita lakukan sesuai dengan passion atau kemampuan kita. Dan malas itu ada dua jenis. Yang pertama itu malas dengan jenis menunda-nunda pekerjaan. Jadi dia sebenarnya ada kerjaan, tapi dia menunda. Yang kedua adalah malas dengan wujud gak mau ngapa-ngapain sama sekali. Jadi berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, dan diam aja gitu. Tidur juga enggak, ya diam, rebahan gitu kan. So, kalian tahu gak sih apa sebenarnya faktor yang bisa mempengaruhi atau mendatangkan rasa malas itu? Dari beberapa artikel yang aku baca dan dari pengalaman aku pribadi itu relate sih. Jadi ada yang emang beneran kayak gitu dan mungkin ada yang aku nggak ngerasainnya. Tapi yang pertama itu ada faktor internal. Jadi faktor internal itu kan datangnya dari diri kita sendiri ya. Yang pertama itu karena kurang motivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Kalau misalnya kita punya tugas atau punya aktivitas jadwal kegiatan, pasti kita ada tujuan dimana itu menjadi motivasi kita untuk segera menyelesaikan tugas tersebut. Kalau kita nggak ada motivasi, ya nggak bakal kita ada keinginan untuk segera menyelesaikannya, ya nggak? Yang kedua itu bisa karena keinginan untuk menunda. Tadi kan yang pertama karena nggak ada motivasi. Jadi karena nggak ada motivasi, jadi kita muncullah rasa keinginan untuk menunda. Udahlah, masih lama juga waktu dan kuliahnya. Santai. Aku pernah sering bahkan ngalamin itu dulu. Ketika menunda itu pasti kita akan melakukan sesuatu hal lain. Contoh main gadget. Jadi kita scroll IG atau lihat YouTube. Ya sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya yang kita lihat itu bisa memunculkan motivasi di diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya yang kita lihat hanya sesuatu yang receh, mungkin itu kurang bermanfaat sih. Nah, jadi lebih baik di skip dan kita lakuin hal yang lebih bermanfaat lagi. Terus bisa juga malas itu tumbuh dari banyaknya tugas atau pekerjaan yang udah numpuk. Nah, jadi kan tadi udah ada kerjaan, tapi ditunda. Karena menunda jadinya numpuk. Setelah numpuk udah banyak, semakinlah males. Kenapa? Karena bingung mau kerjain yang mana tuh bingung gitu kan. So yang kedua itu faktor eksternal. Kalian pernah gak sih ngerasain kalau misalnya males itu nular?
Ya enggak? Aku sendiri pernah ngerasain ketika aku lihat teman-temanku males atau mereka hanya rebahan, mereka santai-santai, aku juga berpikiran, kok mereka santai banget ya? Padahal tugas kita sama, kerjaan kita sama. Jadinya aku mikir, oh ya udahlah, kayaknya dia juga belum ngerjain. Ya udah aku santai aja gitu. Padahal aku punya kerjaan sebenarnya. Tapi karena teman-temanku gak ngapa-ngapain, males dan berdiam diri, rebahan doang, jadi aku ikut-ikutan gitu. Aku juga baca beberapa artikel, beberapa penelitian yang membahas tentang hubungan antara males dengan kesehatan sendiri. Yang pertama, ketika malas itu kita kan gak bergerak, jadi aktivitas kita nih kurang. Terus karena kita kurang beraktivitas, jadinya peredaran darah kita nggak lancar. Nah, dari situlah akibat dari malas sendiri bisa memperbesar peluang untuk mengalami penyakit stroke dan jantung. Kemudian selain itu, karena kita nggak bergerak, jadi kan tulang kita nggak terasah nih, tulang kita. Ketika di masa tua nanti akan berpeluang besar kita terkena penyakit osteoporosis. Dan kalian pernah gak sih merhatiin kakek, nenek, atau tetangga kita yang udah tua, usianya di atas 80 tahun, mereka tuh masih kuat gitu loh. Ya enggak? Udah setua itu tapi masih kuat. Ya bisa jadi karena di masa muda mereka, beliau-beliau ini sering beraktivitas, sering melakukan pergerakan dalam tubuh mereka, jadi terlatih, ototnya tuh terlatih, dan ketika tua mereka tetap kuat gitu, karena kerapuhan tulang mereka itu seperti melambat gitu kan, karena mereka sudah sering melatih fisiknya untuk bergerak. Terus selanjutnya yang ketiga, ketika kita bermales-malesan, oksigen yang kita hirup itu penyerapannya ke otak semakin sedikit. Jadi akan sangat berkemungkinan besar kita sulit konsentrasi ketika kita males. Karena kita kan gak fokus, jadinya ya sulit buat konsentrasi. Terus kalau kelamaan males, kelamaan rebahan, kelamaan diem, pasti stres, ya gak sih? Jadinya bisa kita sebut overthinking. Banyak kayak gitu, aku juga termasuk. Aku gak ngapa-ngapain, ya tiba-tiba aja gitu muncul overthinking, terus mikir kemana-mana yang gak seharusnya dipikirin. Padahal kita punya kerjaan lain, punya masalah lain yang harus diselesaikan. Dan kita harus tahu, malas itu adalah silent killer yang sangat berbahaya untuk diri kita sendiri. Aku punya beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi rasa malas atau bahkan menghilangkan. Dan ini udah pernah aku coba dan masih terus mencoba lagi. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat plan. Apa aja dan kapan aktivitas itu kalian lakukan untuk keesokan hari. Terus kalau bisa ditulis juga jam-jamnya, jadi gak cuma kegiatannya aja, tapi jamnya, waktunya itu juga ditulis. Why? Karena dengan kita mencantumkan waktu, di situ kita belajar untuk bisa jadi tepat waktu. Setelah itu mulailah dengan kegiatan, aktivitas yang sederhana yang biasa kita lakukan, entah itu di rumah, di sekolah, ataupun di kantor mungkinnya sudah kerja. Nah, kalau misalnya di rumah mungkin bisa dimulai dengan bersih-bersih rumah, terus nyuci, masak, mungkin olahraga. Dan hal-hal kecil tersebut merupakan hal sederhana yang bisa dilakukan secara rutin dan harus berusaha untuk merutinkan kegiatan tersebut. Karena kalau misalnya muluk-muluk dengan kegiatan yang
banyak, besar, dan melelahkan yang ada, kita malah semakin lelah. Setelah melakukan kegiatan tersebut akan semakin lelah dan akan lebih lama rasa males itu nyantol di diri kita. Terus yang terakhir, kalian bisa membangun motivasi kalian dengan memfigurkan seseorang yang bisa menjadi kompetitor kalian. Jadi di situ kalian punya kompetisi sendiri, punya motivasi sendiri untuk bisa menjadi seperti orang tersebut atau bahkan lebih dari orang tersebut. Dari setelah keinginan kalian untuk melakukan kegiatan untuk bangkit dari rebahan akan muncul sedikit demi sedikit. So, kalian tahu gak sih, mungkin beberapa orang berpikir malas itu gak selalu membawa kegagalan atau kenegatifan. Contoh seperti Bill Gates, dia merekrut karyawan-karyawannya yang berkategori malas karena dia berpikir bahwa orang malas itu akan menemukan berbagai cara, berbagai metode untuk melakukan pekerjaannya agar cepat selesai dan dia bisa melanjutkan malasnya dia lagi. Tapi kalau aku pribadi, aku kurang setuju sih dengan itu semua, karena pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang terburu-buru sepertinya hasilnya akan kurang maksimal. Cuma ya balik lagi, setiap orang pasti punya cara sendiri-sendiri untuk mengatasi masalah mereka sendiri-sendiri. Dan persepsi untuk keberhasilan suatu proyek tidak bisa diukur dari hanya pandangan satu orang aja kan, bisa minta pendapat dari beberapa orang. Terus kesimpulannya adalah sebenarnya malas itu manusiawi, tapi ketika malas itu sudah melampaui batas, itulah yang akan menjadi silent killer untuk masing-masing individu kita. Kalau malas itu hanya sebentar, bisa jadi malas tersebut merupakan suatu peluapan kita untuk melepaskan stres, melepaskan kepenatan dari beberapa tugas atau pekerjaan yang sangat menumpuk. Maka kita butuh istirahat memang. Maka dari itu kita butuh istirahat yang cukup. Mungkin sampai sini aja opiniku hari ini dan ceritaku hari ini. Mungkin dari kalian ada yang punya cara atau pengalaman mengenai satu kata ini, boleh kalian komen di bawah. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah bersedia meluangkan waktu untuk nonton video pertamaku ini. Dan aku harap kalian bisa dukung aku untuk bikin video-video selanjutnya. So, jika kalian punya topik untuk bisa dibahas di videoku, komen di bawah ya. Bye.